Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Gusrini, Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Saat ini saya sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 3 tahun 2020. Saya akan menyampaikan aksi perubahan saya yang berjudul Gerakan Peduli Kendaraan Prioritas di Kota Balikpapan atau disingkat Kalian Prioritas di Kota Balikpapan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu permasalahan di jalan raya adalah kendaraan prioritas yang terhalang saat melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, kendaraan prioritas seperti pemadam kebakaran dan ambulans memiliki golden period karena menyangkut nyawa dan dampak kerugian. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai urutan prioritas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, yang termasuk jenis kendaraan prioritas adalah kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi, dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara. Untuk itu, lahir gagasan aksi perubahan Gerakan Peduli Kendaraan Prioritas di Kota Balikpapan yang disingkat Kalian Prioritas di Balikpapan. Aksi perubahan ini merupakan gerakan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk mengutamakan kendaraan prioritas melalui sosialisasi dan penerapan protokol keselamatan jalan. Kalian prioritas berorientasi pada 4 kegiatan utama. 1. Penyusunan materi protokol keselamatan dalam bentuk 2. Sosialisasi dan kerjasama dengan stakeholder, yaitu 3. Implementasi protokol keselamatan. Evaluasi dan keberlanjutan aksi perubahan. Tahapan di jangka pendek bertujuan untuk 1. Menyampaikan informasi adanya kendaraan prioritas kepada stakeholders dan masyarakat. 2. Memberikan gambaran implementasi protokol keselamatan jalan bagi kendaraan prioritas. 3. Meningkatkan peran stakeholder. Pencapaian tujuan berlanjut di jangka menengah dan jangka panjang. Milestone jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahap persiapan. Tahap persiapan awal dilakukan dengan konsultasi untuk mendapatkan arahan dan dukungan.
Tahap persiapan selanjutnya dilakukan dengan pembentukan tim efektif yang akan membantu implementasi kalian prioritas. Tim efektif terdiri dari 6 kelompok. Sebagai langkah awal tahap pelaksanaan, dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada stakeholder dan masyarakat, baik secara online meeting maupun classical meeting. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi awal kepada seluruh stakeholder pada tanggal 16 Oktober 2020. Sosialisasi dilakukan secara online menggunakan Zoom Cloud Meeting dan diikuti 54 peserta. Tahap pelaksanaan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan dukungan secara tatap muka dengan lurah dan camat selaku stakeholders Apatetics. Dengan ini mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 dan 3 Puslatbang KDOD LAN tahun 2020. Saya yakin aksi perubahan ini membawa manfaat yang besar. Dengan ini saya memberikan dukungan penuh terkait dengan aksi perubahan Gerakan Peduli Kendaraan Prioritas di Kota Balikpapan sebagai upaya memudahkan masyarakat Kota Balikpapan tertib berlalu lintas di jalan raya. Kalian prioritas mendapat dukungan dari promoters. Kalian prioritas mendapat dukungan dari defenders. Kalian prioritas mendapat dukungan dari latents. Kalian prioritas mendapat dukungan dari Apatetics. Implementasi kalian prioritas diperkuat dari aspek hukum yakni 1. Memasukkan ketentuan tentang fasilitas kendaraan prioritas dalam Raperda Penyelenggaraan Transportasi. 2. Penetapan petunjuk pelaksanaan Kepala Dinas Perhubungan tentang penyelenggaraan protokol keselamatan jalan untuk kendaraan prioritas. Fokus implementasi aksi perubahan jangka pendek terbatas pada jalan protokol dengan status jalan kota. Pilot project implementasi aksi perubahan adalah di Jalan Jenderal Ahmad Yani, mulai Simpang Balikpapan Plaza sampai dengan Simpang Rapak sepanjang 4,2 km. Pertimbangan pemilihan Jalan Ahmad Yani. Tipe jalan 42D. Konstruksi jalan bagus. Sarana dan prasarana jalan lengkap. Lalu lintas padat sepanjang hari. Hambatan samping tinggi. Ada on-street parking. Pembuatan rambu dan marka pada awalnya merupakan rencana pelaksanaan jangka menengah. Namun, untuk memudahkan pelaksanaan protokol keselamatan jalan bagi kendaraan prioritas, diperlukan pemasangan rambu dan marka petunjuk. Jenis rambu dan marka yang akan digunakan merupakan jenis baru karena belum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Keterbatasan dana yang ada untuk pembuatan rambu dan marka dapat diatasi dengan cara melakukan pembuatan secara mandiri oleh tim efektif dan bantuan kerjasama dari stakeholder Apatetics, yaitu pemerhati lalu lintas. Pemasangan rambu dan marka. Sebagai pilot project dilakukan pemasangan rambu dan marka di Jalan Ahmad Yani, yakni 120 batang marka panah merah dan 12 unit rambu petunjuk pada Simpang BC 1, Median Restu Ibu 1, Simpang Gunung Pasir 2, Simpang Gunung Malang 2, Simpang Puskip 2, Simpang Karangbugis 2, Median Al-Munawar Rapak 1, Simpang Rapak 1. Sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, yakni pembuatan video animasi atau simulasi lalu lintas pada awalnya merupakan rencana pelaksanaan jangka panjang. Namun, untuk memudahkan pelaksanaan protokol keselamatan jalan bagi kendaraan prioritas, diperlukan video animasi atau simulasi lalu lintas sebagai petunjuk dan bahan sosialisasi.
Pembuatan video dilakukan atas bantuan dan kerjasama dari stakeholder Apatetics, yaitu pemerhati lalu lintas. Pengguna jalan yang terhormat, bila Anda melihat kendaraan prioritas yang menyalakan lampu merah atau biru dan atau mendengar suara sirine dari kendaraan prioritas, segera kurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda di bawah kurang lebih 20 km per jam. Terdapat 2 jenis rekaman yang berisi tentang jenis kendaraan prioritas dan petunjuk pergerakan pengguna jalan saat memberikan ruang jalan bagi kendaraan prioritas. Sosialisasi kalian prioritas yang lebih luas dilakukan melalui media sosial Dinas Perhubungan pada akun Instagram @dishub.balikpapan dan Facebook Dishub Balikpapan. Sosialisasi kalian prioritas melalui media sosial mitra Instagram @portalbalikpapan, Instagram @polantasbalikpapan, dan Instagram @pemkot_balikpapan. Penyusunan materi pembelajaran ini dimaksudkan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi peraturan lalu lintas kepada pelajar dan masyarakat untuk menciptakan budaya tertib dan disiplin berlalu lintas. Sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat dilakukan dengan menyebarkan poster dan banner untuk dipasang di lingkungan kerja. Sosialisasi sekaligus launching gerakan peduli kendaraan prioritas di Kota Balikpapan, Kalian Prioritas, dilaksanakan dalam rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Balikpapan tahun 2020 di kantor Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 19 November 2020. Rapat dilakukan secara hybrid atau tatap muka dan Zoom meeting untuk memenuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, diikuti oleh 35 peserta. Sangat mendukung aksi perubahan gerakan peduli kendaraan prioritas di Kota Balikpapan. Sangat mendukung atas inovasi gerakan peduli kendaraan prioritas di Kota Balikpapan. Kalian Prioritas memberikan manfaat eksternal. Internal, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara strategi keberlanjutan. Strategi pelaksanaan kalian prioritas. Di mana pada kegiatan kita tersebut Saudari Sri Kusrini membuat satu inovasi, yaitu gerakan peduli kendaraan prioritas di Kota Balikpapan atau Kalian Prioritas di Balikpapan. Ini merupakan satu terobosan yang sangat bagus, inovasi yang sangat baik, yang mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk masyarakat kota, terutama pada saat keadaan darurat. Tertib lalu lintas mencerminkan kepedulian kita terhadap keselamatan bersama. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yuk berbagi jalan, dahulukan kendaraan prioritas, budayakan disiplin berlalu lintas.